Selamat malam pemirsa, sidang peninjauan kembali yang dimohonkan Saka Tatal kembali digelar dengan menghadirkan 9 orang saksi fakta. Namun saksi Dede Riswanto yang rencananya akan diperiksa bersama pendamping keluarga terpidana Dedi Mulyadi tidak hadir dalam sidang. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo. Informasi pertama pemirsa, masa dari Aliansi Madura Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Unjuk rasa digelar untuk menuntut keadilan usai vonis bebas hakim terhadap Gregorius Ronald Tanur. Aksi bakar keranda mewarnai unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk matinya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya akibat sikap 3 hakim yang dinilai mencederai hukum. Selain itu, pendemo berorasi dan membentangkan berbagai poster, termasuk poster Ronald Tanur selaku terdakwa pembunuhan yang divonis bebas oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan diketuai Hakim Damanik. Dalam unjuk rasa, massa menuntut 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur dipecat karena dinilai mencederai hukum. Keinginan kami untuk menuntut keadilan, sekeadilan mungkin, karena si pelaku dari kepolisian di Polrestabes sudah mengatakan bahwa itu betul-betul ada penganiayaan sampai terjadi pembunuhan. Tuntutannya kepada hakim apa? Bagaimana? Tuntutannya kepada hakim yang memvonis itu apa, Pak? Tuntutan kami harus segera dipecat. Sebelumnya, karangan bunga kritikan atas vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur semakin banyak menghiasi depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Karangan bunga ini pun menjadi tontonan warga yang melintas. Karangan bunga kritikan atas vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur semakin banyak menghiasi depan kantor pengadilan sejak Jumat 26 Juni lalu. Karangan bunga ini pun menjadi tontonan warga yang melintas. Warga juga merasa prihatin atas putusan yang dinilai hanya berdasarkan tidak ada saksi yang melihat. Rasanya semua gitu ya. Saya juga masuk akal lah, kan membunuh itu ya. Paling enggak kan kalau pidana dilihat dari perbuatannya, gitu. Membunuh orang perbuatannya. Kok bisa bebas ya? Prihatin. Putusan itu dirasa tidak adil karena mungkin biasanya sempat baca karena salah satunya putusan itu kan hanya didasarkan tidak ada saksi. Itu yang saya dengar itu. Dari itu mungkin ini juga memang tidak bisa mempengaruhi putusan, tetapi setidaknya bahwa masyarakat itu peduli tentang hukum. Bagi masyarakat, kritikan berupa karangan bunga yang dikirimkan ke kantor Pengadilan Negeri Surabaya ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ronald Tanur bebas dari dakwaan pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, dan hal ini menyita perhatian publik termasuk anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Rieke beserta keluarga korban melapor dan mendesak Komisi Yudisial untuk meninjau kinerja hakim. Keputusan hakim membebaskan Ronald Tanur yang sebelumnya didakwa melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti dianggap tidak adil. Ronald Tanur diduga merupakan anak mantan anggota DPR RI menambah perhatian publik, termasuk diantaranya Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI. Rieke bersama keluarga dan kuasa hukum dari korban hadir ke Komisi Yudisial untuk melapor dan mengusut tuntas ketidakadilan kasus ini. Hari ini kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afriyanti dari LBH Damar Indonesia, dan ini keluarga dari almarhum Dini Sera Afriyanti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari almarhum Dini Sera Afriyanti, ini adiknya Alfi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik memvonis bebas Ronald Tanur.
Meski ada bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Kasus ini menurut saya dan juga teman-teman yang bergabung dalam aliansi ini keputusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrim, tapi keputusan majelis hakim terindikasi kuat juga ekstrim, mengandung kekerasan ekstrim dengan diduga mengabaikan bukti CCTV, diduga mengabaikan visum dari Rumah Sakit Sutomo yang Sutomo Surabaya yang jelas-jelas dari hasil visumnya mengatakan bahwa ada luka majemuk lah kurang lebih ya di tubuh korban. Jadi tentu saja asas praduga tidak bersalah itu menjadi penting baik bagi KY maupun kita semua. Namun penegakan hukum ini yang terutama adalah memenuhi rasa keadilan, terutama rasa keadilan korban begitu. Biar yang namanya hukum tegakkan aja yang seadil-adilnya. Nggak masuk akal. Nggak masuk di akal ya buat bapak nih. Orang bodoh bapak juga ya. Apalagi orang-orang pintar ya. Walaupun orang bodoh juga nggak masuk di akal tuh. 12 tahun bebas, sekarang divonis bebas. Ada apa-apaan tuh hakim begitu. Putusan bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan tajam publik. Ungkapan kecewa kepada majelis hakim ditunjukkan elemen masyarakat dengan mengirim karangan bunga ke gedung PN Surabaya. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal, bahkan tidak adil untuk keluarga korban. Hal ini memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, banyak kritik dilayangkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Untuk segera datang ke Kota Surabaya untuk menindaklanjuti dugaan adanya hak matinya keadilan di Kota Surabaya. Setelah menjadi polemik, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot. Karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses ya, pastinya diproses. Karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tua Damanik selaku hakim ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Ya, oke, ya, jangan saya, nanti saya nggak objektif dong. Oh siap. Humas ya, di Humas. Kami belum bisa memeriksa, ya, belum bisa memeriksa, karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk memeriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Hingga kini kritikan terhadap Pengadilan Negeri Surabaya terus bergulir. Warga berharap ada keadilan dalam hukum di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar Saka Tatal yang berjuang memulihkan nama baiknya. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan sidang pada hari ini menghadirkan 8 saksi fakta. 8 saksi yang dihadirkan dalam sidang ketiga untuk PK Saka Tatal yakni Liga Akbar, 2 teman mendiang Vina, Mega dan Widi, kakak Saka Tatal Jaka, adik Saka Tatal Selis, dan sepupu Saka Tatal Renaldi. 2 saksi lainnya adalah pengacara Yogi Nenggolan dan Mukhtar Effendi. Pada sidang sebelumnya jaksa menolak 10 novum atau bukti baru yang dihadirkan tim kuasa hukum Saka Tatal. Baik, terima kasih. Di depan Majelis Hakim Liga Akbar, salah satu saksi yang mencabut BAP kasus Vina pada 2016 silam menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi. Liga mengaku dipaksa oleh pihak penyidik untuk mengatakan dirinya berada di lokasi kejadian.
ketika saudara membuat berita acara itu, apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya betul Pak. Pada kenyataannya saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran. Ya. Ada lempar-lemparan. Ya betul Pak. Itu termasuk yang saudara cabut. Ya itu yang saya cabut Pak. Baik. Waktu itu saudara sempat di BAP. 2016 ya di BAP. Siapa yang dampingi waktu itu? Tidak ada sama sekali. Siapa yang mengarahkan isi BAP-nya waktu itu? Sehingga ada cerita bahwa ada kejar-kejaran dan lempar-lemparan. Penyidik Pak. Penyidiknya namanya siapa? Saya lupa. Ada Rudiana waktu itu? Oh, seingat saya tidak bertemu Pak Rudiana di situ, tapi ada teman saya 2 itu dia bertemu katanya. Intinya itu arahan Rudiana. Tidak tahu saya Pak. Ya, maksud Anda, saudara mau mengatakan bahwa ada peristiwa yang tidak sebenarnya terjadi yang Anda alami dan tidak Anda ketahui, kenapa bisa ada tulisan seperti itu di berita acara itu? Awalnya kan saya nggak tahu nih isi BAP para saksi nih Pak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya aja gitu. Saya menolak Pak. Oh menolak. Tapi kenapa faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan? Tetap dipaksa. Dia bilang katanya ini nggak usah bohong, kamu ada di situ katanya. Ada ancaman? Ancaman atau teror atau intimidasi? Hanya bilang begitu saja sih Pak. Berarti kamu dalam keadaan terancam dan ketakutan begitu? Pasti Pak. Apa yang membuat moral atau hati kamu sehingga kamu punya niat untuk berkata jujur? Saya tidak mau fitnah Pak. Pasti dosa besar itu Pak. Setelah 8 tahun kamu menyembunyikan fakta itu, berbohong, kemudian menyadari bahwa itu adalah fitnah. Pasti Pak. Kamu nggak tahu bahwa resiko kamu melakukan itu ada resiko ancaman pidananya? Tidak tahu Pak. Kesaksian lainnya diberikan oleh sepupu Sakatatal Renaldi. Tangis haru pun mewarnai ruang sidang saat Renaldi menceritakan penyiksaan yang dilakukan penyidik kepada dirinya dan kepada Sakatatal. Kamu pernah melihat Sakatatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Sakatatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebalsem saya, itu yang ngedrum saya Pak. Itu orangnya. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain kayak di neraka 1. Bener-bener sampai gak bisa pulang tuh, bener-bener sama penjara itu jam 1:30 saya mau pulang aja. Keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Orang saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak.
Semuanya Pak, berlalu semua. Apalagi di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam masih ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya nggak terasa sendiri, sakit Pak. Dulu saya bangga Pak, bukan orang muda. Tadi udah tahu, bilang apa. Jadi, ya trauma ada Pak, tapi yang agak berani sekarang Pak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Nggak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Tadi diganti 2 borgol Pak. Namanya kan sama Uci Tato. Uci Tato kan Vivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat misalnya Pak, pelaku pertama. Bikin-bikinnya itu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama gugur Pak. Setelah saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Dalam sidang hari ini perdebatan terjadi antara saksi Yogi Nainggolan yang juga kuasa hukum 5 terpidana dengan pihak termohon. Apakah saudara ada di lokasi kejadian? Saya? Iya. Pertanyaannya sangat nggak nyambung nih. Enggak, ini saya bertanya karena yang mulia tidak. Pertanyaan saya iya apa tidak, Pak? Jangan gitu dong bertanya. Izin yang mulia. Izin bertanya. Majelis karena beliau saksi. Saya lawyer kan. Izin yang mulia. Kita tanyakan kepada yang mulia. Siap. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi bahwa ia adalah lawyer dari terdakwa yang dewasa ya. Dewasa. Yang 5 orang. Ya. Berarti beliau tidak pernah ya Bu di sana? Ya. Jangan gitu pertanyaannya dong. Saya tidak dibatasi untuk bertanya yang mulia kecuali yang mulia membatasi. Izin yang mulia. Bentar saya tanyakan. Saya bertanya ya. Yang mulia yang bertanya. Saya yang bertanya. Bentar, saya yang bertanya. Ya. Jadi Bapak ada tidak di lokasi, gitu aja. Kalau bilang tidak, itu kan yang dibutuhkan oleh si termohon. Ya. Saya kan karena lawyer kan? Nah, itu. Berarti tidak ada yang mulia. Tidak. Siap. Nah, itu ya. Untuk itu kami minta untuk dicatat di dalam persidangan bahwa keterangan beliau ini sebagai testimoni de auditu, Bu. Jadi tidak pernah. Silahkan saudara bertanya. Hak saudara untuk bertanya bukan untuk menyimpulkan. Sementara saya cukup, Bu. Ya, ini ditambahi oleh sudah dicatat oleh berita acara. Rekan jadi saya. Sebentar, dengarkan dulu. Dengar sebentar. Hei. Sebentar. Kuasa pemohon tadi sudah ditunjukkan juru bicaranya siapa. Kemudian tadi sudah dari majelis juga sudah menerangkan bahwa dari termohon hanya punya hak untuk bertanya, tidak untuk menyimpulkan. Apapun yang disampaikan oleh termohon, tadi ada keberatan dari termohon, tetap akan dicatat dari dalam berita acara, gitu ya. Jadi biarkan, terserah. Tapi kami akan melihat nanti, akan tetap dicatat dalam berita acara. Gitu ya. Tapi izin yang mulia. Kan apa yang dikatakan oleh rekan jaksa ini kan saya mengatakan testimoni itu. Iya. Sebentar, tadi sudah kami catat dan sudah kami tegaskan bahwa memang Bapak ada lawyernya. Betul. Bukan berarti Bapak ada di situ, kan seperti itu. Ya, sudah ya cukup. Tapi pernyataan testimoni itu dicabut dulu. Sudah catat dalam berita acara. Cabut dulu, Bro. Cabut dulu. Anda nanti akan mempertimbangkan adalah Mahkamah Agung. Semua yang terjadi dalam persidangan tetap akan dicatat dalam persidangan. Saya ini dosen, ya, silakan, Bu. ya. Dosen. Kalau saya mendengar seperti itu rasanya miris nih kan ya. Silakan lanjutkan dulu ya. Izin. Widi, salah seorang teman Vina yang bersaksi dalam sidang peninjauan kembali Sakatatal, yakin bahwa Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan tunggal. Ia mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang menyatakan hal tersebut saat menelepon ke nomor ponsel Vina. Baik, kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Karena yang nelpon 4 kali diangkat itu, halo assalamualaikum, iya gimana Pak, itu kan apa tuh namanya yang bicara bapak-bapak. Oh, kamu nelpon pakai handphonenya dia? Enggak.
Iya, ke HP almarhum. Iya, yang terakhir. Terus ada yang angkat? Ada. Ya, siapa yang angkat? Bapak-bapak, dia bilangnya begini Pak. Bilang apa? Coba jelasin yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan aku negesinya cuma Vinanya aja sih Pak. Nah pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini. Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Itu kamu yang telepon itu nomor Vina? Iya. Masih ada nggak nomor telepon atau handphone kamu yang zaman dulu itu? Wah, nggak ada itu sih. Nggak ada ya? Sementara itu, saksi Mega yang juga merupakan teman Vina menyebutkan bahwa Vina sedang menstruasi. Vina sempat meminjam uang untuk membeli pembalut di hari kejadian. Ia juga meninggalkan pembalut di kamar mandi. Ada kejadian lain yang penting mungkin untuk disampaikan di sini? Mungkin ada hal-hal yang sifatnya, apakah kondisi namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi haid Pak. Lagi haid? Ya. Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya, jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2 Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Gitu. Ini kesaksian baru terungkap di sini, karena kalau disesuaikan dengan hasil lab cream atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya yakin Pak. Yakin Pak, karena saya nyuci darahnya. Nyuci Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10. Saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah Pak. Nah kan kalau saya orangnya risih gitu tuh Pak. Risih saya siram-siram. Nah itu tuh ada juga conditioner sunslick warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci apa ini, gitulah Pak. Nah terus kata Widi, itu tuh anak itu. Sebagai saksi yang ikut menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun, Suroto muncul ke hadapan publik membantah dan meluruskan informasi kecelakaan tunggal yang menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. One on One, Jumat pukul 9:30 malam. Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuma kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semua tetap sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ. Teknologi tak akan bisa menggantikan sentuhan cinta.
daripada haji itu hanya visa haji resmi. Tanya dengan Pak RT apakah benar warga tersebut tinggal di lokasi tersebut gitu. Kalau memang tidak tinggal lagi di situ ya mohon maaf. Aliran dana yang dikorupsi dari pejabat Pengacara Rasman Arif Nasution menggelar konferensi pers bersama Suroto, saksi kunci pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki di TKP pada 2016 lalu. Rasman menjelaskan dirinya menghadirkan Suroto untuk meluruskan pemberitaan terkait kasus Vina Eki yang menurutnya semakin tak terarah. Dalam kesempatan ini Suroto pun mengungkapkan kesaksiannya saat ikut menolong Vina dan Eki yang ditemukan di jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Suroto kembali dihadirkan karena banyak informasi yang beredar bahwa kematian Eki dan Vina adalah karena kecelakaan tunggal. Pak Suroto kita hadirkan agar kita dengar keterangan beliau yang sesungguhnya dan seperti apa. Dan semua keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Suroto dapat dipertanggungjawabkan. Benar Pak ya? Betul sekali Pak. 21 ya, jam 21. Saya patroli ke wilayah kami, PO Pertalun itu. Itu belum ada kejadian. Belum ada kejadian. Saya kembali lagi ke Polsek Talun. Ngobrol. Waktu itu kalau nggak salah ngobrol sama Bapak Kapolsek sendiri. Posisi di luar, nggak di dalam polsek, di bawah bendera, di depan Polsek Talun, tapi di dalam. Menunjukkan pukul 10 lewat berapa nggak tahu, tapi jam 10 lewat. Ada pengguna jalan melaporkan bahwa, Pak, di jalan tol ada kecelakaan. Saya tidak panjang lebar, langsung meluncurlah ke lokasi kejadian. Dekat jalan tol PO itu. Ternyata betul di situ sudah ada kurang lebih 10 orang berkerumun di dekat TKP kecelakaan itu. Saya dekat ke situ, naruh motor di pinggir. Setelah itu saya menanyakan, Pak ini kenapa? Enggak tahu Pak, tahu-tahu udah ada 2 korban tergeletak di jalan situ. Pertama yang saya tolong itu adalah yang laki, karena saya nggak tahu itu namanya siapa, saya itu dulu belum tahu. Dek, aku bilang, Dek, itu nggak ada jawaban. Posisi laki itu berdekatan dengan pembatas jalan. Kalau dari kota itu sebelah sana itu wilayah Kepompongan, kalau yang sebelah kiri itu wilayah kami, Desa Kecomberan sendiri. Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki ditunjuk Aep Rudiansyah sebagai kuasa hukumnya. Penunjukan Perhaki tersebut karena Aep merasa banyak menerima teror serta tekanan dari pihak-pihak tertentu. Menurut Aep, tujuan pihak-pihak yang menterornya yakni meminta Aep untuk mencabut BAP-nya tahun 2016 lalu. Sementara itu Aep sendiri yakin bahwa keterangannya tahun 2016 tersebut adalah fakta yang ia ketahui. Elsa Syarif juga menyebutkan bahwa ayah Aep juga menerima berbagai macam teror serta tekanan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara terkait pemberitaan soal Aep di media sosial, pihak Perhaki sudah melayangkan somasi untuk beberapa akun media sosial tersebut. Saudara Aep, sekaligus saya tanya. Aep telah mendapatkan tekanan-tekanan dan menimbulkan ketakutan dari pemberitaan negatif dan sudah dilaporkan oleh tim dari yang bersama dengan Dede dan kawan-kawan yang tentunya wajib kita bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi dan mencari-cari seperti seorang buron kepada klien kami ini, tujuannya hanya satu, memaksa agar Aep mencabut keterangannya yang telah dibacakan dalam persidangan di bawah sumpah, ya. Dan Aep yakin
Dan memang itu fakta yang sebenarnya karena dia bersama-sama dengan Dede. Dan karena itulah kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan tersebut. Pendamping keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dedi Mulyadi, mempertanyakan mengapa kesaksian Aep dan Dede dijadikan dasar putusan hakim pada 2016. Padahal Aep dan Dede tidak hadir di persidangan dan tidak diambil sumpah. Ya sebenarnya kalau ngomong tidak relevan, pernyataan Aep dan Dede di BAP tahun 2016, kemudian dia tidak datang ke pengadilan, tidak bersaksi di atas sumpah. Kenapa itu dijadikan dasar? Mana yang sedangkan Sadikun bersaksi, Heri bersaksi, ya kan? Dua ini kan, Irfan bersaksi, diambil di atas sumpah. Kenapa yang hadir di pengadilan diambil di atas sumpah, tidak dijadikan dasar pijakan putusan yang meringankan atau membebaskan terdakwa pada waktu itu? Ya kejadian kan jelas, Dede itu ditelepon nama AF, kemudian minta diantar ke Polres. Karena AF itu pendatang baru di Cirebon, maka dijemputlah AF. Sampailah dibonceng pakai motor ke Polres. Sampai di Polres, ternyata Dede malah diminta untuk menjadi saksi. Awalnya menolak, tetapi karena kemampuan diri berhadapan dengan aparat itu sangat terbatas untuk menolak, ya pada akhirnya mereka bersedia untuk memberikan kesaksian. Ya pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal kembali digelar Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan sidang hari ini menghadirkan 8 saksi fakta. 8 saksi yang dihadirkan diantaranya Liga Akbar, 2 teman mendiang Vina, Mega dan Widi, kakak Saka Tatal, Jaka, adik Saka Tatal, Selis, dan sepupu Saka Tatal, Renaldi. Tidak hanya pihak Saka, hari ini Hotman Paris dan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, angkat bicara dan tidak terima jika Eki dan Vina menjadi korban kecelakaan tunggal. Siapa yang jujur dalam kesaksiannya dan apakah sidang PK hari ini justru akan memberikan hasil yang berbeda bagi Saka? Kita akan membahasnya bersama anggota Kompolnas Republik Indonesia, Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf Warshim. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime dan juga sudah hadir pula kuasa hukum Aep Rudiansyah, Ibu Risma Sihotang. Selamat malam, Bu Risma. Selamat malam, Pak. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kami dari Partai Perindo atau juru bicara Partai Perindo, Raden Reza, maksud kami David Sitorus. Selamat malam, Bung David Sitorus. Selamat malam, Bang. Selamat malam, terima kasih. Sementara kita sedang menantikan juga nanti ada Mas Raden Reza untuk bergabung bersama kami, kuasa hukum dari keluarga Vina. Baik, selamat malam semuanya. Kita tahu bahwa hari ini tadi banyak sekali keterangan ya berbeda dari saksi yang bermunculan. Dan ini kemudian menimbulkan pro kontra begitu ya. Nah saya ingin menanyakan kepada keluarga, maksud saya kuasa hukum, Bu Risma, kuasa hukum dari Aep. Ini kan informasi-informasi yang beredar ini, baik itu tunggal maupun kecelakaan tunggal maupun ini adalah pembunuhan. Ini menjadi ramai sampai saat ini. Ini juga berangkat dari keraguan bahwa ada kasus pembunuhan berdasarkan keterangan klien Anda, Aep Rudiansyah. Nah, ini Aep ini adalah orang yang paling dicari karena dianggap paling bertanggung jawab soal informasi yang diberikan kepada polisi. Nah, apa tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih Bapak Host dalam hal ini dan juga para pemirsa dan semua narasumber yang hadir. Saya Risma Sihotang selaku kuasa dari salah satu dari tim ya, kuasa daripada AF. Mengenai tanggapan itu, masalah pro kontra. Kalau pro kontra ini sudah pasti, setiap putusan itu selalu yang kalah pasti dia tidak setuju karena kalah dan yang menang pun tidak setuju karena dia menang. Tapi terkait di dalam hal ini, putusan ini sudah inkrah 8 tahun yang lalu, apapun yang sudah ada di fakta persidangan, itu harus telah diuji dan hari ini PK yang diadakan di dalam persidangan ini, itu adalah hak hukum daripada orang yang kontra. Ya,
Karena di dalam putusan pasti ada pro kontra, tidak ada untuk menyenangkan semua pihak. Ya. Tetapi dalam hal ini apa tanggapan? Tanggapan kita itu sudah benar mereka melakukan PK terhadap keterangan saksi-saksi itu. Kenapa itu sekarang baru diperbincangkan adanya perbedaan pada waktu Judex Akti pertama sekali di PN Cirebon itu kan bukan ranah wewenang kita. Ini kan sudah inkrah 8 tahun yang lalu. Demikian Pak. Tapi tanggapannya kenapa kemudian apa tanggapan Anda mengenai bahwa saksi-saksi yang lain mengatakan itu tuh kecelakaan tunggal bukan pembunuhan? Kita mengacu kepada analisa pertimbangan hakim, fakta-fakta persidangan visum et repertum. Dan juga pemandi mayit, ya ibu-ibu itu, dia kan diwawancara juga satu media, dia mengatakan itu bukan kecelakaan laka lantas, kecelakaan tunggal, tetapi itu adalah pembunuhan ya. Nah, orang tua korban juga, keluarga korban juga saya melihat di satu podcast kakaknya Vina, dia tidak sepakat juga itu Vina adiknya itu adalah kecelakaan tunggal lalu lintas, tetapi adalah pembunuhan. Jadi berdasarkan visum, adanya sobekan, adanya hasil visum et repertum itu kan sudah diuji Pak. Jadi itu kita tetap mengacu kepada itu. Baik, saya ke Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, apa tanggapan Anda atau apa yang Anda lihat dari kesaksian-kesaksian yang hari ini hadir dan memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang cukup mengejutkan, di antaranya bahkan yang membuat menangis gitu, bahwa mereka mengalami penganiayaan yang sangat sedih lah kalau memang kita dengarkan. Tetapi ini menunjuk kepada sebuah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Ya, itu tentu kami sebagai pengawas eksternal kepolisian ketika ada novum melalui keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon PK yang pada hari ini dilakukan pemeriksaan itu adalah konstruksi hukum yang dibangun oleh pemohon PK. Itu kita hormati, kita pahami. Apakah itu novum itu bisa dipertimbangkan oleh hakim, maka itu kita serahkan kepada hakim untuk memutuskannya nanti bagaimana. Yang kedua hanya saja tentu karena meragukan hasil penyidikan yang itu telah ditetapkan bahwa itu peristiwa pidana dan tersangka dan kemudian terdakwanya sudah diadili, dan pada saat ini oleh putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang sekarang ini diupayakan untuk dikoreksi itu adalah pidana. Namun oleh pemohon PK itu kecelakaan. Itu kita hormati. Hanya yang kedua, kami tentu sebagai pengawas eksternal Polri yang di sini diragukan hasil penyidikannya, tentu kami menganggap ini satu hal yang menarik kami catat, menarik kami telaah, kami dalami, hingga nanti kami cocokkan dengan fakta-fakta yang itu sudah diuji di dalam peradilan di tingkat pengadilan negeri, ada banding pengadilan jaksa tinggi, pengadilan negeri, ada juga kasasi. Nanti kita cocokkan. Yang penting hasil pemeriksaan saksi pada saat ini yang muncul di persidangan PK hari ini, kami anggap sangat menarik, kami catat dan kami telaah dan kami dalami. Akan seperti apa proses pendalamannya lebih lanjut nanti ini? Ya kan ini kan belum selesai, kita pantau. Iya, artinya informasi yang disampaikan tadi apakah kemudian akan langsung diproses atau menunggu putusan? Kami menghormati proses PK ini, tidak boleh mendahului. Hanya ketika ada meragukan hasil-hasil penyidikan yang telah diuji di peradilan, tentu ini kami catat. Itulah fungsi kami sebagai pengawas kepolisian. Kita akan telaah, kita cocokkan dengan fakta-fakta, masuk akal atau tidak yang dikemukakan di dalam fakta persidangan hari ini. Itu nanti arahnya ke sana sehingga nanti kita simpulkan. Walaupun demikian, kita harus menghormati sidang PK ini sampai ada putusannya. Baik, ini kan ada temuan, artinya begini, sebenarnya penganiayaan ini juga sempat disampaikan oleh Saka Tatal. Tapi kemudian sekarang disampaikan juga oleh Renaldi dan juga beberapa orang lainnya mengalami penganiayaan tersebut. Nah,
Sejauh ini apakah memang Kompolnas sudah mendapatkan informasi lanjutan, mengingat bahwa ini sudah berbulan-bulan kan, maksudnya kasus ini berlanjut atau berjalan begitu. Apakah memang penganiayaan tersebut terbukti begitu? Kami sendiri sebelum ada upaya PK yang sudah disidangkan hingga hari ini, saya bertemu dengan Ibu Titin, kuasa hukum Saka Tatal jauh sebelumnya. Hasil pertemuan saya dengan Ibu Titin, saya lihat berkas-berkasnya. Kemudian kami bertemu dengan Polda Jabar. Itu saya sampaikan. Saya bertemu dengan penyidik Cirebon pada waktu itu. Ini loh begini fakta-fakta yang dimaksud oleh penyidik oleh kuasa hukum Saka Tatal. Nah, kami juga sampaikan kepada Propam. Nah, ketika kami mendapatkan penjelasan pada waktu itu atas informasi-informasi yang disampaikan kepada kami oleh kuasa hukum Saka Tatal Ibu Titin pada waktu itu, kami mendapatkan satu klarifikasi, namun sulit kami simpulkan bahwa ini adalah kesimpulannya, maka kami sarankan audit investigatif. Sekarang audit investigatif itu sudah dilakukan oleh tim gabungan, Wasum, Propam, dan Bareskrim. Hanya Baik, saja jadi memang masih karena pada berjalan saat ini sedang dilakukan upaya PK, maka hasilnya belum bisa kami sampaikan. Khawatir berhimpitan dengan hal-hal yang sangat penting, apakah dipertimbangkan atau tidak oleh hakim PK nantinya oleh Mahkamah Agung. Itu. Baik, baik. Sudah bergabung bersama kami juga sudah ada kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia. Selamat malam, Mas Raden. Selamat datang. Malam, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Nah, ini yang kita lihat banyak keterangan berbeda dari saksi yang kemudian muncul di dalam persidangan PK pada hari ini. Bagaimana keluarga Vina menanggapinya? Iya, jadi kami hari ini sih masih belum melihat jalannya persidangan peninjauan kembali, karena hari ini juga kami ada agenda menjadi narasumber di Buntet bersama Bang Hotman, dan tadi ada konferensi pers juga bersama Pak Rudiana di Keraton Kacerbunan. Jadi kami belum bisa memberi komentar banyak karena belum melihat gitu, Mas. Ya, karena memang tadi kalau saya sedikit kasih summary-nya itu adalah kesaksian-kesaksian yang disampaikan tadi mengarah juga kepada bahwa itu kecelakaan tunggal, tapi memang lebih banyak kepada peristiwa yang terjadi sebelum atau pembunuhan tersebut terjadi. Ya, jadi ada kesaksian Mega, kemudian ada Widi juga yang berhubungan dengan Vina pada saat itu. Lalu kemudian bagaimana keluarga atau Renaldi, salah satu saksi juga disiksa oleh pihak kepolisian pada saat itu. Nah, ini arahnya adalah kecelakaan tunggal, tetapi kemudian kok ada penyiksaan. Ada apa sebenarnya? Nah, kalau dari keluarga Vina sendiri seperti apa? Posisinya di mana? Iya, jadi memang kita sih masih memegang teguh daripada keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah itu ya. Jadi adapun asumsi-asumsi bahwa itu kecelakaan tunggal itu kan hak daripada mereka. Tapi kita masih tetap berkeyakinan itu adalah pembunuhan berencana berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan bukti-bukti, fakta persidangan, dan semua sudah menjurus memang itu ke pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Jadi kalau ada yang bilang itu laka lantas, ya kita masih belum menerima itu. Oke, keluarga jadi masih belum terima. Memang tadi saya bahkan kami sempat menaikkan juga konferensi pers yang digelar oleh Bang Hotman, dan juga ada Ibtu Rudiana di sana juga yang menyampaikan itu. Memang ada pro kontra berarti di sini. Nah, tetapi kalau dari keluarga Vina sendiri, seberapa sih keyakinannya itu? Maksudnya mengingat bahwa ada penyiksaan loh ini kepada mereka terpidana, dan masakan peristiwa ini terjadi lalu kemudian mereka disiksa untuk mengakui sesuatu yang mereka tidak lakukan, misalnya. Jadi memang masalah penyiksaan itu kan di luar kemampuan untuk menjawab dari keluarga almarhumah, karena itu kan ranahnya sudah beda, Mas. Dan kita juga tidak mengetahui itu ada penyiksaan ataupun tidak, gitu kan. Tapi yang kita yakini itu adalah pembunuhan berencana. Itu kita lihat dari bukti nyatanya itu kan motor. Kalau misalkan kecelakaan lalu lintas seperti yang disebutkan kan pasti motor sudah hancur itu. Tapi ini kan motor hanya kegores sedikit, dan dari luka-luka itu kan memang terlihat jelas itu kan luka di dalam, dan dari
bukti visum itu kan sudah sangat jelas sekali gitu kan. Jadi kenapa bisa jadi laka lantas itu kan suatu hal yang aneh menurut kita. Jadi kita masih berpegang teguh lah kepada putusan pengadilan dan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada. Baik, saya ke Bung David Sitorus. Bagaimana Anda melihat pro kontra ini yang terjadi pada persidangan PK kali ini? Ya, Bung David, silakan mic-nya boleh dibuka. Ya, udah. Iya, terima kasih. Selamat malam Bang David Silahoy serta para pembicara yang lainnya dan pemirsa di rumah. Kami melihat sejak awal kasus ini sampai hari ini bergulir mendapat banyak tanggapan dari masyarakat karena banyak kejanggalan itu yang menjadi awal. Banyak kejanggalan yang kemudian muncul dan itu tidak terungkap karena kejanggalan yang memang dibuat-buat, tidak, tapi justru oleh orang-orang yang secara nyata menjadi kunci-kunci dalam perkara ini. Siapa saja kira-kira yang menurut Anda? Saka Tatal yang akhirnya mencabut kesaksiannya, terus Dede yang kemudian kalau tidak salah itu juga menceritakan tentang keterangan yang lain. Ya, ini kan yang justru membuat peristiwa ini menjadi terlihat sangat janggal. Karena apa? Karena mereka merupakan pihak-pihak atau saksi-saksi yang sangat kunci dalam peristiwa ini. Di samping hal-hal lain yang kemudian dapat diperdebatkan soal bagaimana kejadian itu terjadi, siapa pelakunya. Artinya apa? Di sini ketika kejanggalan ini muncul, kita mempertanyakan prosesnya seperti apa. Hingga akhirnya kita juga mempertanyakan dari segi hukum. Misalnya apa? Pembuktiannya bagaimana? Yang hari ini akhirnya kita pertanyakan pertama adalah direct evidence-nya apa. Direct evidence-nya itu misalnya bagaimana caranya melakukan penyiksaan, bagaimana caranya melakukan pemerkosaan, di mana lokasinya, apa misalnya yang menjadi bukti bahwa misalnya ada bercak darah atau apa yang bisa mengarahkan kepada tersangka. Indirect evidence yang terutama misalnya dikatakan perbedaan antara hasil forensik yang pada saat awal kematian dengan kemudian hasil forensik ketika ekshumasi. Nah ini kan kemudian menjadi perdebatan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Nah yang terakhir, testimonial evidence yang ternyata yang dinyatakan sebagai saksi-saksi kunci ini justru malah mencabut kesaksiannya. Nah ini kan yang sebenarnya menjadi hal-hal penting yang membuat kejanggalan itu semakin membuat masyarakat bertanya-tanya. Jadi jangan salahkan masyarakat bertanya-tanya dan jangan salahkan juga misalnya masing-masing pihak menuntut keadilannya masing-masing. Tapi apapun itu, saya ingin menyampaikan, karena ini dalam konteksnya kami sebagai pemerhati demokrasi dan sebagai konteks partai yang peduli terhadap persoalan-persoalan sosial di masyarakat, satu poin yang ingin saya sampaikan. Membuat kekeliruan itu adalah sifat manusia. Namun tidak baik untuk terus mempertahankannya. Jadi siapapun yang membuat kekeliruan hari ini, di tengah peristiwa ini, sejak awal sampai hari ini, tolong jangan dipertahankan kekeliruannya. Baik. Itu Bang. Baik, untuk itu bahkan saya langsung kembali lagi ke Bu Risma. Bu Risma, kembali lagi bahwa Aep adalah salah satu saksi kunci kalau menurut kronologi yang kita lihat karena dia adalah orang pertama yang mungkin juga kemudian berhubungan dengan Ibtu Rudiana begitu. Nah, Aep ini tapi kemana? Kok menghilang gitu? Bahkan tidak dihadirkan dalam persidangan. Maksudnya Pak, dalam persidangan PK itu ya? Bukan, dalam persidangan yang sebelumnya dan juga, okay. Ya tentunya kalau dalam persidangan PK kan tidak, belum. Ya, jadi begini, kalau seperti yang diceritakan narasumber-narasumber tadi yang ada di dalam perbincangan kita ini, ya, si AF itu klien kami sampai hari ini dia itu orang tuanya saja diambil dari rumah sampai detik ini tidak dipulangkan. Itu udah jelas. Yang ambil siapa Bu Risma? Intimidasi. Nah, yang ambil siapa Bu Risma? Jadi ada kita sebut inisialnya DM. Beliau itu datang. Jadi kronologinya begini. Kalau peristiwa yang lalu kan sudah inkrah Pak. Iya. Nah ini kan dalam pro kontra. Dalam 8 tahun yang lalu. Kalau semua orang gampang mencabut, aku mencabut pernyataan saya di persidangan begini,
lalu mencabut lagi. Mau jadi apa hukum kita, negara kita? Negara hancur apabila hukumnya tidak tegak. Karena kita menghormati setiap putusan yang ingkrah, suka atau tidak suka, bagaimanapun proses kita tetap harus hormati. Ya, itu dulu poinnya. Kronologis itu dari kemarin sekitar selepas maghrib. Kalau ini kan fakta, ada yang kita ada bukti, ada saksinya ya. Nah, jadi pada saat sebelum kami menjadi kuasa AF, beliau itu orang tuanya sering didatangi oleh orang-orang tertentu untuk membujuk, merayu, menekan, mengintimidasi orang tuanya supaya si AF, supaya bapaknya, Rudy Pelor ya, bapaknya, mencabut pernyataannya ketika di persidangan. Ketika itu, ini versi, ini fakta dari sisi klien kita ya. Nah, ini fakta nyata. Nah, kemudian orang tuanya tidak mau. Mulai dengan cara tahap pembujukan rayu yang semanis mungkin tahap pertama, sampai kedua, sampai penekanan. Kemudian karena adanya seperti itu, lalu kita bela. Ini, kita menjadi kuasa daripada AF ini. Setelah kita menjadi kuasa, kemungkinan dia mungkin akhirnya runtuhlah harapan dia. Karena sudah ada PH yang nangani. Lalu si oknum ini mendatangi lurah daripada tempat tinggal si AF itu dan keluarganya. Datang kepada lurah itu, lalu dia mengatakan tidak tahu apa yang dikatakan sesuatu. Setelah kita tangani, kita menerima kuasa ya, datang kepada lurah, lalu lurah memanggil pamannya AF yang kebetulan supir ambulans di desa yang dipimpin oleh lurah tersebut. Kemudian tidak tahu apa yang dibicarakan, langsung melalui pamannya ini yang mereka lakukan pendekatan, dibawalah orang tuanya AF sampai detik ini, nggak tahu pada saat ini karena kita podcast ini ya, belum kita monitor lagi, belum kembali ke rumahnya dan AF sendiri dan keluarganya mengontak, tidak diangkat. Kita nggak tahu apa yang terjadi dan kita sudah melaporkan hal ini. Ya. Baik. Jadi di tapi sini kan oknumnya diketahui ya siapa orangnya yang mengambil? Ada oknumnya. Siapa? Dan kita juga sudah melaporkan akun mereka yang merugikan klien kita ya. Siapa itu Bu Risma? Akun oknumnya. Oknumnya itu yang inisial sajalah. Nantilah kita ini nanti gaduh lagi. Yang pasti kita sudah melaporkan, memberikan LP. Nah ini fakta sampai hari ini jadi ditahan sama orang tersebut ya? Iya, dibawa ke rumah oknum itu. Baik. Jadi papanya ini dipengaruhi melalui lurah oleh oknum itu. AF-nya sendiri di mana Bu Risma? Ya? AF-nya sendiri di mana? AF-nya ya dalam tentu orang tuanya aja sudah begitu ya kita lindungi dong, minta perlindungan kepada negara. Artinya diserahkan kepada LPSK kah atau gimana? Ada permohonan gitu kepada LPSK atau bagaimana? Itu permohonan lah, dalam hal ini kan kita mengajukan dong, itu hak daripada masyarakat untuk meminta perlindungan. Dalam hal ini kan yang mewakili negara dalam hal ini adalah kepolisian. Mabes Polri kita sudah memohon perlindungan hukum dan perlindungan fisik. Kalau terjadi apa-apa, orang tuanya saja Pak Rudy Pelor belum dikembalikan. Apakah handphonenya dipegang? Apakah dia diintimidasi, apakah dilakban atau apa, kita nggak tahu. Sampai hari ini. Itu sudah berapa kali 24 jam? Lalu sekarang ini masih seger. Ibarat darah masih seger, gitu loh Pak. Sudah berapa kali 24 jam diambilnya? Kalau jam 6 lepas maghrib tadi itu 1 kali. Oke, berarti baru 1 kali 24 jam nih ya? Iya. Baik, belum ada keterangan sama sekali. Tapi baik, sekarang berarti kita begini. Ini kan berarti AF sedang dikejar. Artinya sedang dicari untuk dimintai keterangannya. Sementara AF sendiri tidak muncul. Apa yang Bu Risma bisa sampaikan kepada kami masyarakat semuanya ingin mendengar? Posisi AF di mana? Karena dia yang pertama kali kemudian memberikan informasi-informasi begitu. Nah, sebelum menjawabnya kita akan jeda dulu sejenak. Dialog akan kami lanjutkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita masih bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim, kemudian kuasa hukum Aep Rudiansyah Risma Sihotang, juru bicara Partai Perindo Davi Sitorus dan juga kuasa hukum keluarga Vina Raden Reza Pramadia. Kita kembali langsung ke Bu Risma. Bu Risma, bagaimana jawaban Anda? Baik, terima kasih. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bapak Kompolnas dan juga pengacara dari keluarga Vina. Kita harus menghormati apapun keputusannya. Kepada masyarakat Indonesia, ya, dan kepada warga netizen dan citizen, marilah kita cerdas untuk menganalisa. Kita hormati putusan-putusan pengadilan yang sudah inkrah supaya hukum kita ini berwibawa. Nah, untuk meraih keadilan dari pihak-pihak yang merasa mempunyai celah untuk mengambil itu melalui langkah hukum seperti PK yang sudah dilakukan itu sangat bagus dan baik sekali supaya bisa diuji. Nah, untuk hal-hal yang lain, contoh pihak-pihak lain, contoh ya saya inisialkan seperti DM, apa kepentingannya, seperti dia lebih dari polisi, lebih dari jaksa, lebih dari hakim. Untuk apa sih kepentingannya, motifnya apa untuk itu sehingga membuat teror. Itu udah termasuk teror loh kalau dia pergi tidak bisa dihubungi keluarga dan seperti apa. Nah, supaya jangan ada kesalahan di atas menghasilkan kesalahan yang lain. Masyarakat itu harus kompak. Mari kita uji ini sama-sama melalui langkah-langkah hukum yang tepat. Karena ini bukan hanya kesalahan di dasar pertama, gate pertamanya pihak kepolisian mungkin dalam penyelidikan dan penyidikan, dan juga tidak kita salahkan benar kepada kejaksaan yang dia menggodok ini sehingga mengantarkan kepada pemeriksaan di pengadilan, dan tidak juga kita memutuskan ini kesalahan ada di tangan di ujung di hulunya oleh pihak hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini. Mari kita koreksi bersama supaya tidak ada terjadi lagi. Nah, kepada korban-korban yang merasa korban, siapapun, kami pun korban, ya kan? AF ini korban. Keterangan yang sudah ada diucapkan di fakta persidangan di depan pengadilan itu dan sudah putus inkrah, kenapa harus disuruh diperintahkan dan melakukan segala cara untuk dicabut? Itu kan tidak benar. Jadi jangan bicara kita tidak benar padahal yang kita lakukan tidak benar. Tunggu dulu Bu Risma. Tunggu dulu, saya ingin klarifikasi sedikit lagi Bu Risma. Saya ingin klarifikasi sedikit. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa kesaksian, Anda sempat menyebutkan AF memberikan kesaksian di persidangan. Apakah memang pada saat itu AF memberikan kesaksian di persidangan? Ini klarifikasi saja. Kalau dari putusan yang kita baca, itu dia tidak hadir ya. Nah, dia tidak hadir. Kita kan tahu. Berarti putusan tersebut berdasarkan pada kesaksian yang saksinya juga tidak hadir begitu ya. Hanya berdasarkan laporan kepolisian berarti. Dia pernyataan kan, dia bikin tertulis kan itu pernyataan itu. Bagaimana di BAP maksudnya? Iya. Nah, dari BAP ini digodok, dimasak untuk di kejaksaan, lalu mengajukan tuntutan. Jadi kalau misalnya hal itu ketika itu, pada saat itu tidak dapat menjadi pertimbangan hakim, kenapa diputuskan seperti itu, nah itu kan kita harus hormati. Pasti hakim mempunyai. Baik, tetapi teman-temannya semua yang lain kemudian mencabut laporannya karena ada paksaan. Kalau AF sendiri mengatakannya seperti apa? Karena AF belum muncul-muncul nih. Kalau AF itu tidak ada mengatakan kepada kita tidak ada dipaksa. Dan dia kan di dalam keterangan dia, di dalam putusan itu, dia kan melihat ada beberapa orang mengendarai sepeda motor, kan gitu. Baru, kan cuma sedikit sekali keterangan dia. Dia tidak membilang dia melihat apa, kan dilempari pakai batu, kan begitu ya. Tapi dia bisa menyebutkan nama-nama itu karena dia memang tahu orang-orang tersebut atau bagaimana? Iya, orang itu kan kebetulan suka duduk-duduk di situ, nongkrong-nongkrong. Ada geng motor, ada pakai kaos ekstasi kata dia kan, ETC itu. Nah, ETC. Nah, dia itu kan kerja di situ di Dorsmir motor. Jadi dia itu melihat mereka. Kebetulan pada saat kejadian itu ada 4 motor kan ada 8 betul orang, dari ya. 100 meter melihatnya. Ketika itu saya baca di keterangannya tidak ada itu di putusan yang nomor 4 ya.
Nah, jadi dalam hal ini dia kan hanya melihat orang itu ada. Lalu tentunya Ibtu Rudiana, klien kita juga ya dia ya. Pada saat itu dia tidak mungkin dong namanya satu sisi dia bapak, masa dia anaknya meninggal. Ya, Dia tetapi juga, AF ini, kesaksian AF ini kan yang menjadi dasar dia kemudian... Dasarnya kan itu, Ya. karena ada kematian. Karena memang apakah betul memang jadi AF mengakui kepada kuasa hukum? Anaknya total helmnya ada yang rusak, Pak. Gimana? Cari tahu ketemu AF. Kan begitu, baik. di bengkel itu. Nah, AF langsung melihat peristiwa tersebut, pemukulan tersebut, AF langsung melihatnya ya, pengakuannya AF. AF, saya baca dalam keterangan dia melihat pada saat itu ada iring-iringan motor. Baik. Ada berapa orang, ya. Jadi dia melihat ada yang Eki sama Vina kan naik motor. Jadi ada 4 motor, 8 orang itu menimpuk, melempar pakai batu kan katanya. Ini keterangan ya, keterangan beliau di dalam putusan kesaksiannya. Tapi AF sendiri tahu bahwa itu ada Eki dan Vina ya? Iya, dia kenal Eki sama Vina karena sering duduk-duduk di situ. Dan dia orang-orang itu juga sering duduk-duduk di situ. Dia kerja di situ di tempat doorsmir motor. Jadi dia melihat hanya itu yang dia bilang, nama-namanya siapa ini. Nah, Pak itu kan kasih telepon. Nanti hubungin saya ya kalau pas ada Pak, orang itu ada di sini kan begitu. Itu cerita singkatnya. Jadi dia nggak ada bilang dia motong atau apa, nusuk pakai ini dia lihat kan enggak. Baik, saya ke Mas Raden Reza. Mas Raden Reza, tadi kalau kita lihat bahwa dari kesaksian ini memang AF mungkin memberikan kesaksian ini menjadi dasar putusan, tetapi AF sendiri tidak dihadirkan pada saat itu. Lalu kalau pada saat putusan tersebut diambil atau mungkin pada saat proses persidangan itu berjalan, apakah memang tidak ada hal-hal lain yang kemudian diberikan oleh AF sebagai kesaksian begitu, atau hanya satu itu saja yang disampaikan di dalam persidangan? Jadi memang di dalam persidangan itu kan bisa dihadirkan ataupun tidak. Mungkin karena faktor-faktor lain ya, misalnya tidak dihadirkan ya, atau mungkin faktor keamanan dan sebagainya. Tapi memang dalam membuat pernyataan itu kan pasti kan tetap di bawah sumpah. Jadi itu nanti dikembalikan lagi ke pihak hakim kenapa bisa seperti itu. Jadi kalau untuk lebih dalam lagi ke masalah AF kan kita tidak begitu memahaminya gitu, Mas. Baik, oke, karena ini memang ada ada banyak saksi yang kemudian baik tampil di pengadilan ya, atau kemudian bahkan bercerita di sosial media begitu dengan versi-versi yang berbeda begitu. Cuma kita ingin tahu apakah memang pada saat itu masuk kesaksian AF yang mungkin sebagai tambahan dari yang kita sudah ketahui sekarang. Nah, kalau memang tidak tahu, tidak apa-apa. Tetapi saya mau bergeser sedikit sekarang ke kesaksian dari teman-temannya Vina yang mengatakan bahwa pada saat itu mereka masih kontek-kontekan pukul 10 malam. Sementara pada putusan itu dikatakan itu jam 9 malam peristiwa itu terjadi. Apa tanggapan dari Anda sebagai kuasa hukum? Iya, jadi kalau saya mendengar dari kakak almarhumah itu Mbak Marliana itu memang waktu itu memang dijemput oleh 2 orang temannya, satu bertubuh agak besar, satu agak kecil gitu kan. Namanya kalau nggak salah yang satu itu Mega, yang satu tidak terlihat karena membelakangi. Jadi pada saat itu dibonceng bertiga kalau nggak salah ya. Dan itu setelah itu kan mereka menghilang, tidak ada kabar beritanya lagi karena Mbak Marliana juga pada saat itu masih sibuk lagi ada acara dan juga tidak begitu mengenal dari teman-temannya Vina. Jadi masalah yang ada kesaksian baru ya kita sih itu sih kan hak dari mereka untuk mengungkapkan, tapi kita harap itu kan yang sebenar-benarnya dan bisa dibuktikan. Jadi kalau misalnya tidak bisa dibuktikan kan nanti ada ancaman pidananya juga. Jadi apapun kesaksian yang baru bermunculan, kita sih dari pihak keluarga itu sih hak dari mereka, karena dari pihak keluarga tidak begitu banyak mengenal teman-teman di luar dari pihak keluarga gitu, Mas. Baik, nah salah satu dari pihak saksi tadi, teman-temannya Vina itu juga mengatakan bahwa pada saat itu kurang lebih almarhum Vina itu memang sedang datang bulan begitu, bahkan sempat meminjam pembalut. Nah itu kemudian dibawa menjadi kepada, bisa saja memang peristiwa itu bukanlah pemerkosaan, tetapi adalah memang sedang datang bulan seperti itu dan kemudian terjadi ada sebuah kecelakaan. Bagaimana Anda melihat kesaksian ini? Iya, jadi memang
kita berbicara berdasarkan kesaksian pada saat waktu itu yang memandikan ya. Jadi kalau misalkan menurut orang-orang atau menurut ibu-ibu itu kan kalau menstruasi itu kan pasti berhenti, apalagi sudah meninggal, dan di situ juga pas pada saat dibersihkan, maaf kemaluannya itu banyak lendir-lendir gitu kan. Kalau misalkan maaf sekali lagi, kalau misalnya itu pelakunya hanya satu orang kan tidak mungkin sebegitu banyak gitu kan. Jadi kita berdasarkan kesaksian-kesaksian itu kan semua sebetulnya terbantahkan ya, masalah Vina menstruasi atau apa segala macam itu menurut pihak keluarga juga tadi berbicara kepada kita kan sangat tidak mungkin gitu. Jadi mereka apalagi memandikan kan sama-sama ibu-ibu pasti mengerti lah apa itu menstruasi, apa itu sperma atau apa itu pasti mereka paham gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kesaksian lain ya itu nanti dibuktikan saja di pengadilan gitu. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Yusuf Harsim. Pak, kalau kita ketahui pastinya polisi sudah dipersiapkan atau diperlengkapi dalam pendidikan segala macam untuk mengetahui ketika melihat sebuah peristiwa bisa langsung menganalisa atau melihat bukti atau TKP gitu kan ya. Nah, apakah bisa membedakan begitu ya, maksudnya ini merupakan sebuah kecelakaan ataukah ini memang sebuah pembunuhan hanya dalam sekali pandang begitu ya, melihat peristiwa saja begitu, belum tanpa menggunakan misalnya memanggil untuk visum ya, ahli forensik seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi saya jawab, apapun pembicaraan kita terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, tentu dengan segala hormat kita tetap harus merujuk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Ketika para pihak atau ada pihak ataupun sebagian pihak meragukan atas putusan pengadilan tersebut yang telah menguji, memeriksa fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam fakta persidangan, dan kemudian diputuskan dengan minimal 2 alat bukti untuk menentukan yang sudah terpidana pada saat ini itu bersalah, itu diragukan. Nah, ini kita sudah melihat mereka, para pihak, sebagian pihak ini melakukan upaya hukum. Nah, sekarang ada upaya hukum PK, ini harus kita hormati. Persoalan ada novum diterima atau tidak oleh hakim PK, ini kita tunggu. Nah, namun kami sebagai pengawas kepolisian terkait dengan konstruksi hukum bahwa itu kecelakaan, tentu secara SOP yang profesional, transparan dan akuntabel, itu juga ada SOP-nya untuk menentukan satu peristiwa ini kecelakaan lalu lintas atau bukan, apakah ini kecelakaan tunggal lalu lintas atau bukan, itu ada SOP-nya. Tidak asal main simpul-simpulkan ini kecelakaan. Maka pertanyaannya, apa dasarmu menyimpulkan ini kecelakaan? Itu ada SOP-nya. Di dalam proses inilah, itu bagian yang kami mintakan klarifikasi. Dalam permintaan klarifikasi kami, ada fakta yang membuat laporan bahwa itu kecelakaan, itu diberikan sanksi disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada laporan polisi, yang itulah yang dilakukan oleh Ibtu Ridiana, ayah korban Eki. Dia melapor ke Polres Cirebon. Laporan itulah ditindaklanjuti, dikeluarkan surat tugas penyelidikan, surat penyidikan. Kita asumsikan bermasalah itu. Kita asumsikan bermasalah itu penyidikan di Polres. Ada konflik kepentingan, ada ketidakindependenan karena orang tua korban ada di situ. Tapi pada tanggal 3 September penyidikannya itu dialihkan, diserahkan oleh Polres Cirebon ke Polda Jabar. Dalam rangkaian itu, katakanlah kita menghasilkan ada sesuatu pelanggaran SOP yang dilakukan oleh penyidikannya, namun secara material melalui putusan pengadilan itu sudah diuji. Ketika pun ada dugaan-dugaan pelanggaran SOP, ada dugaan pemaksaan untuk mengaku, penganiayaan, itu yang sudah kami mintakan dilakukan audit investigatif. Di dalam fakta-fakta yang kami peroleh sementara, sudah ada personil-personil yang itu diperiksa Propam,
Ada pelanggaran disiplin diberikan sanksi disiplin. Apakah dengan pelanggaran SOP itu bisa meruntuhkan kebenaran material yang sudah dibuktikan oleh pengadilan? Ini yang kita sedang tunggu. Ada keraguan atas fakta-fakta yang diuji di pengadilan. Sementara ini para pihak mengajukan upaya hukum. Ada PK, ada laporan polisi terhadap Dede dan AF, ada laporan polisi terhadap Pak Kasren dan anaknya di Barskrim. Ini kami pantau. Ya, ini banyak ini saling melaporkan ini. Ya, ini kita hormati. Semuanya ini sudah kita apresiasi melakukan upaya hukum. Artinya pembicaraan kita di dalam menguji apakah benar fakta yang sudah diputuskan pengadilan yang sudah ingkrah ini, mereka semua ini melakukan upaya hukum. Ini kita hormati dan kami sebagai pengawas mengapresiasi penghormatan yang tinggi kepada semua pihak yang telah melakukan upaya hukum dan bagaimana hasilnya yang di penyidikan itu akan terus kami pantau, akan kami awasi. Itu dia, kita tunggu banget itu hasilnya dari dari Kompolnas tentunya ya, karena Kompolnas yang mengawasi dan meminta keterangan tersebut. Baik, terakhir mungkin saya ke Bung David Sitorus. Bung David, jadi kalau kita lihat ini memang semua menyerahkan kepada pihak kepolisian yang kemudian harus menjalankannya dengan baik. Tapi apakah Anda masih memiliki keyakinan bahwa pihak kepolisian saat ini yang sudah dikerahkan bisa akan menjalankan dengan baik dan ya kita bisa mendapatkan siapa sebenarnya pelaku dari apakah memang ini pembunuhan atau memang ini kecelakaan? Baik, tentunya melihat perkembangan kasus ini sebenarnya hari ini kita tetap harus menaruh kepercayaan terhadap apa yang akan dilakukan oleh kepolisian. Kenapa? Karena di dalam beberapa kesempatan sudah disampaikan oleh Kabar Eskrim yang kemudian juga didampingi oleh Propam dan Paminal untuk semacam mengawasi proses perkembangan kasus ini. Dan ini yang kita harapkan dan kita tentunya berharap supaya kasus ini menemukan solusi, menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat, dapat diterima oleh publik dan kebenaran yang kemudian menjadi keadilan bagi semua. Nah, terkait perkembangan kasus hingga saat ini, kami juga meminta untuk semua masyarakat untuk terus menghormati segala proses hukum, karena hari ini sedang banyak proses hukum yang terjadi. Proses hukum peninjauan kembali, saling melaporkan, ya kan, dan lalu kemudian proses yang dilakukan gelar-gelar ulang di kepolisian. Nah, silakan kita hormati semua proses hukumnya. Dan kami juga tentunya menunggu hasil dari Kompolnas ya Pak ya, supaya hal ini juga kemudian bisa menjadi lebih terang benderang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan kami adalah bahwa kami ingin mengatakan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa perbuatan atau fakta yang kemudian akan muncul itu akan lebih kuat daripada kata-kata yang sebenarnya semua kita ucapkan hari ini dan kata-kata yang diucapkan oleh saksi-saksi yang kemudian dicabut. Jadi kita berharap kepolisian bisa mengungkap banyak fakta-fakta yang juga bisa kita yakini bahwa berdasarkan fakta-fakta itulah peristiwa ini dinyatakan, disimpulkan, bukan berdasarkan kata-kata dari para saksi-saksi yang justru hari ini sebenarnya banyak sekali berseliweran. Jadi kita berharap kepolisian lewat pengawasan dari Kabar Eskrim, Propam, Paminal dan termasuk Kompolnas juga di sini supaya apa? Supaya kepercayaan masyarakat bisa kembali lagi seperti itu. Baik, itu yang paling penting, kepercayaan dari masyarakat bisa kembali lagi kepada aparatur negara. Terima kasih Bung David Sitorus, terima kasih juga kepada Pak Bu Risma, terima kasih kepada Pak Raden Reza dan juga terima kasih kepada Pak Yusuf. Terima kasih banyak, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Raden, Pak David. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.